Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang kerumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oke, terima kasih anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Bapa Kudus. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan pertemuan pertama ini, kami mengawalinya dengan berjuang untuk dapat menjadi pelajar Pancasila. Dengan memperdalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, semoga dalam pertemuan ini kami menyiapkan diri dengan membangun semangat luhur Pancasila dalam hidup berbangsa kami, khususnya menghayati nilai ketuhanan yang Maha Esa. Semoga dengan pertemuan ini kami pantas untuk menjadi pelajar Pancasila. Demi Kristus, Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Nama dan Roh Bapa Kudus. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Odelia. Selanjutnya, anak-anakku yang terkasih, silakan kalian on-kan kamera, kemudian mengungkapkan kata-kata afirmasi yang kemarin kalian sudah merangkainya. Jadi langsung des. Tidak ada orang yang bisa mematahkan semangat saya. Saya harus lebih bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk saya, dan saya harus bersyukur untuk mencintai diri saya sendiri. Tubuh saya sehat, pikiran saya fresh, jiwa saya tenang. Oke. Saya hidup karena Tuhan. Apa? Saya hidup Karena Tuhan. Baik dari hari kemarin. Saya akan lebih rajin agar menjadi lebih baik di masa depan. Kita semua memiliki kehidupan masing-masing untuk dijalani, dan aku akan menemukan impianku untuk hidup sesuai dengan itu dan tidak akan mendengarkan kata orang lain. Terima kasih, Pak. Saya akan sukses karena Tuhan memberkati saya. Adalah jalan yang ingin saya tuju sekarang ini. Aku yang terkasih, sebenarnya
kalimat afirmasi itu kalian cukup pilih satu saja. Ini untuk penyemangat hidup. Misalnya, aku harus lebih baik dari kemarin. Nah, maka nanti perjalanan hidupmu dalam hari itu harus mengingat-ingat, saya kemarin begini, ya sekarang harus lebih baik. Kalau kemarin bangun jam 5, ya sekarang jam 5 kurang seperempat, misalnya. Kalau kemarin bermain 3 jam, sekarang bermain 2,5 jam. Nah, ini untuk usaha untuk memotivasi dan menyemangati hidup kalian. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya atau mengungkapkan perasaannya? Maksudnya bukan perasaan cinta pada saya, tapi perasaan dalam proses KBM masa pandemi ini. Kalau nggak ada, pertama saya akan memberikan pengantar, kemudian nanti cerita. Dalam pembinaan yang pertama ini, saya mengajak kalian untuk merefleksikan semangat umat Katolik dalam menghayati nilai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Teksnya kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi kalau suara saya terputus, paling tidak kalian bisa membaca teksnya. Ya, begitu. Asoka, kelihatan toh teksnya? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sila pertama dari Pancasila merupakan salah satu sila yang mengajak kita untuk senantiasa ingat bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang kita junjung bukan hanya milik satu agama saja, jadi bukan hanya miliknya agama Katolik, melainkan milik semua orang sebagai bangsa Indonesia, apapun etnis, budaya, dan agamanya. Untuk itu, nilai yang tersirat dalam ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai agar kita menjunjung dan menghormati semua agama, supaya dapat beribadat pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dan tradisinya. Dalam sila pertama Pancasila ini tersirat ajakan untuk menjunjung nilai-nilai toleransi beragama dan berkepercayaan. Nah, apa nilai-nilai yang tersirat sebagai ajakan? Kita harus menjunjung nilai-nilai apa, Odelia? Ketuhanan. Nilai-nilai toleransi beragama dan berkepercayaan. Ya, dalam sila pertama Pancasila ini tersirat ajakan untuk menjunjung nilai-nilai toleransi beragama dan berkepercayaan. Oke. Selanjutnya ini ada sepercik kisah yang berjudul Tukar Bangku. Ya, ini kisahnya tukar bangku. Enrico, tolong dibacakan sepercik kisah ini, Enrico. Sepercik kisah tukar bangku. Adiska berdebar-debar tak bisa. Loh, hilang. Oh ini. Besok lusa, bentar Pak. Besok lusa ia harus bertukar bangku bersama Giska, Roro, Iren, Maria, Odelia, dan Jessica di sekolah SMK Al-Aqsa. Sebagai siswa Katolik di SMK Negeri 4 Surakarta, ia masih ragu apakah dirinya mampu diterima di sana. Ia dengan teman-temannya terpilih untuk mengikuti program tukar bangku selama 1 bulan. Tukar bangku adalah kegiatan untuk saling bertukar tempat belajar antara siswa. Mereka saling bertukar untuk ikut pelajaran di sekolah yang berbeda. Prinsipnya, mereka bisa merasakan suasana di sekolah lain. Pak. Ya, merasakan suasana di sekolah lain.
Esoknya, Adiska bersama Giska, Roro, Iren, Maria, Odelia, dan Jessica ikut program tukar bangku yang diberi nama Satya Muda Bhinneka. Salah satu tujuannya ialah mengajak anak-anak muda untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu SARA dan sebaliknya menjadi juru kampanye yang membawa pesan-pesan toleransi, beragama, pluralisme, dan Bhinneka Tunggal Beragaman, Ika. toleransi, keberagaman, Keberagaman, pluralisme, ya. dan Bhinneka Tunggal Ika. Awalnya Adiska ragu, namun setelah menjalani tukar bangku di sekolah SMK Al-Aqsa, ia merasa kebahagiaan bersama teman barunya yang berbeda agama. Bahkan mereka semua membuat medsos untuk semakin mengamanyakan pesan-pesan toleransi. Adiska, Giska, Roro, Iren, Maria, Odelia, dan Jessica sekarang menjadi semakin akrab dengan teman-teman barunya. Bahkan mereka semua berjanji agar tidak mudah dimanfaatkan golongan-golongan tertentu untuk menyebarluaskan isu-isu yang memecah belah persatuan. Lalu mereka sepakat untuk menunjukkan bahwa sebagai generasi muda tidak mudah goyah dengan isu-isu SARA. Terima kasih. Tadi itu sudah menunjukkan, ya, bukan menunjukkan. Oke, anak-anakku yang terkasih, silakan kalian ini. Bagaimana kesanmu setelah membaca kisah Adiska di atas? Kedua, bagaimana pandangan kalian terhadap pendidikan kebinekaan bagi keluarga dan masyarakat di sekitar kalian? Apakah di sekitar kalian juga pernah dijumpai peristiwa yang serupa mengenai toleransi beragama? Maksudnya serupa dengan cerita tadi. Pergaulan antara orang yang berlainan agama itu erat, malah bersatu. Nah, kemudian yang keempat, menurut kalian sikap apa yang sejatinya harus ada ketika kita mengamalkan nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa? Berikan contoh atau tanggapan dari kalian. Saya memberikan waktu 5 menit, nanti selesai nggak selesai, kita nanti Anda men-sharingkan, saya akan mengundinya, atau saya akan menunjuk terutama tadi yang belum kecipratan tugas.